Sip, Oke, sip. sip. Oke, selamat datang di SNCC Channel. Hari ini SNCC bersama dengan Bapak Andika Prasetyo yang hari ini beliau berada jauh dari Indonesia, yaitu di Baku, ya, Azerbaijan. Ya, kalau nggak salah perbedaan waktu 3 jam ya, Pak Andika, gitu ya? Ya, 3 jam. Di Oke. sini lebih minus 3 jam dibanding Indonesia. Kalau bicara tentang kondisi di sana gimana? Suhu atau dari COVID, gimana Pak Andika? Nah, oke. Kalau suhu, Azerbaijan ini tipikal subtropis ya, 4 musim. Ada musim panas, musim winter, musim spring, sama musim autumn itu ya ada lah, sama kayak di Eropa dan negara-negara subtropis lainnya. Sekarang Juni kita udah masuk summer, cuman karena kendala di COVID-19 kita dibatasi kan pergerakannya. Nah, untuk sekarang ini, hari ini spesial banget Sabtu dan Minggu karena memang gara-gara COVID-19 di negara ini meningkat drastis. Nah, pemerintah sini memberlakukan 2 hari lockdown full, nggak boleh keluar sama sekali luar apartemen. Sabtu dan Minggu ini. Padahal sudah 2 minggu terakhir. Nah, 2 minggu terakhir udah new normal sebenarnya. Nah, gara-gara new normal tersebut, peningkatan infection COVID drastis, yang tadinya cuma 30 per hari, 40 hari, udah mulai going down, sekarang naik meningkat drastis lagi, kayak second wave gitulah. Oke. Lockdown nih sekarang nih. Lah, terus kita nggak boleh kemana-mana. Terus gimana nih, Pak Dika sendiri kabarnya gimana di sana? Keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah, keluarga baik. Tadi sekolah di stop ya. Sekolah di stop, anak-anak nggak sekolah lagi dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret udah nggak sekolah lagi. Dan ya istri di sini ya masa aja lah. Nggak boleh kemana-mana kan jadi ya gitulah. Tapi kalau transportasi gimana di sana, Dik? Transportasi gimana, Dik? Aman? Transportasi apa nih? Umum? Public? Iya, betul. Nah, kalau public transportation di Azerbaijan itu ya lebih baik lah dibandingkan Indonesia. Dia ada metro bawah tanah juga, kemudian busnya juga terintegrasi ya, semua terintegrasi. Kemudian yang pertama, yang penting murah. Jadi kayak pemerintah tuh kayak mensubsidi rakyatnya untuk masalah transportasi publik. Jadi lo kemana-mana naik metro dan lain-lain cuma 0,3 manat, itu sekitar Rp2.000. Rp2.400. Berarti itu lo bisa kemana-mana. Berarti harus pindah ke sana ya. Oke. Ya hidup. Oke. Bicara tentang kerjaan, Dik, itu di sana sebenarnya kerja apa sih, Dik? Kok jauh-jauh banget sampai ke Baku deh? Emang di Indonesia nggak ada kerjaan apa? Oh, banyak makanya. Kebetulan gue kan di kontraktor oil and gas di Indonesia kan, di Saipem. Gue 5 tahun di sana. Terakhir gue ngerjain BP project. Nah, udah selesai tuh 2018 kemarin, 2 November 2018. Udah mulai cari. Nah, sekarang bukan target gue kan udah 10 tahun pengalaman di Indonesia, di oil and gas. Tuh kata teman-teman, udah lalu coba cari-cari overseas gitu kan. Udah gue mulai upload tuh CV gue di portal-portal job search di luar negeri lah. Di LinkedIn juga di-update segala macam. Tiba-tiba dikontak sama agent dari UK kan. Kalau di Azerbaijan butuh posisi QC gitu kan, mau nggak join, dikasih rate-nya sekian. Oh, pasti kan rate-nya luar sama Indonesia kan jauh lebih besar sana kan. Udah gue coba propose CV dulu, ada proses CV, kemudian juga di screening, kemudian di interview juga. Gue interviewnya melalui Skype, sama kayak gini lah, Skype sama usernya di sini, kemudian dapat surat letter, ngurus visa dan lain-lain, udah kita berangkat ke sana. Berapa lama tuh proses, Dik, bisa diterima gitulah, mulai dari masukin CV, interview sampai ready lah gitu, berapa lama tuh? Nah, itu tergantung kalau teman-teman kan di sini kebetulan ada 15 orang Indonesia di kantor. Jadi dari QC sendiri gue doang, sisanya 12 orang tuh dari engineering, dari method, dari structural. Ada welding engineer itu orang Indonesia juga, namanya Halasan. Itu part gue lah, dan satu tim project sama gue juga. Itu beda-beda. Kalau gue pribadi ada yang misalkan memakan waktu sebulan karena interviewnya 2 kali. Nah, kebetulan pada saat gue
interview gua itu dia langsung kayak sekali interview didatengin oleh 2 user. Nah, jadi gue diinterview sama quality manajernya sama senior QHSE manajernya. Jadi 2 dia langsung datang, langsung nembak-nembakin gue lah dengan semua banyak pertanyaan gitu kan. Nah, itu. Jadi gue simple jadinya kayak cuma sekali session langsung dapat hasil gitu. Terus dari bahasa gitu kan, how about your language, kan beda culture, beda bahasa. Itu gimana itu adaptasinya tuh pertama-tama? Loh, di sini bahasanya kan modelnya sama kayak bahasa Turki. Jadi kalau di sini bilangnya bahasa Azeri gitu. Nah, bahasa Azeri ini ya tulisannya kayak Turki lah, yang ada titik-titik di atas duanya itu. Kita pun nggak tahu lah. Cuma kalau di kantor kita bahasa basicnya bahasa Inggris gitu kan. Iya, komunikasinya pakai bahasa Inggris. Dan ekspatnya banyak juga kok di sini. Oke. Nggak yang satu orang gitu. Dik, mau tanya Dik, itu nama perusahaannya apa sih? Itu sudah gitu bergerak di bidang apa? Kalau bicara tentang safety, gimana memang budaya safety di sana tuh? Bagi-bagi dong info-info. Oh, kalau kita di sini perusahaannya namanya Boshell kan, Boshell LLC namanya. Perusahaan Boshell LLC ini bergerak sama kayak di bidang perusahaan oil and gas fabrikasi lain kayak Saipem, kayak Subsea 7, kayak rekayasa industri, kayak di Indonesia itu kayak Guna Nusa gitu loh. Sama lah. Kayak mereka. Cuman Boshell ini dia 100% saham punya Sokar. Sokar itu kayak Pertamina-nya Azerbaijan. Jadi saham 100% itu kayak punyanya Sokar, dia 100%-nya Pertamina-nya Azerbaijan, model kayak Pertamina lah, cuman kayak National Oil Company-nya. Nah, tapi kalau Boshell ini dia bergerak di bidang konstruksi platform, konstruksi di offshore facilities lah. Ya, yang sama kayak Guna Nusa, Indonesia, Rekayasa Indonesia. Dia bangun kontraktornya gitu loh. Nah, kemudian apalagi tadi ya? Safety. Gimana safety di sana budayanya? Safety in oil and gas. Kalau gua rasanya standar ya. Baik di perusahaan-perusahaan oil and gas itu mereka paling prioritinya kan safety dan quality pasti ya. Jadi ya standar kita bergerak di bidang safety, kemudian ya sama induction dulu dan lain-lain. Ya working at height gitu-gitu ada semuanya gitu, proseduralnya. Dik, kalau di Indonesia kan banyak tuh sertifikasi. Nah, kalau di sana Boshell itu sama tuh, ada kayak semacam AK3 umumnya ala-ala Azerbaijan gitu. Gue kurang tahu karena gue bukan disiplin gue kan safety. Gue kurang tahu. Cuman yang gue tahu kalau untuk international employees itu harus punya NEBOS sih, kayak internasional, kayak di AK3-nya internasional gitu loh. Cuma kalau di Azerbaijan punya PJK 3 atau segala macam, gue kurang paham itu, kurang tahu gue. Nah, kalau seandainya ada pelanggaran dari aspek safety itu, biasanya sampai ke level mana tuh? Kalau kita kan di sini ada Kemenaker ya, ada Kemenaker Trans. Kalau di Azerbaijan tuh apa tuh namanya istilah mereka? Di sini ada juga Kementerian Masalah Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan juga ada. Jadi dia paling komunikasi sama mereka gitu. Kalau dari sisi kontraktor kita kan kontraktor itu nggak terlalu, lingkungan tidak terlalu lah. Maksudnya kan kalau yang lingkungan kan yang punya facilities kayak BP gitu-gitu kan. Kalau kita paling maintain masalah ini aja, environment issue di fasilitas kita aja. Kalau di safety baru. Nah, biasanya dia ada namanya third party juga. Gue kemarin, contohnya kayak lifting lah. Kemarin lifting itu kan di witness sama third party, sama negara sini kan. Namanya RMRS namanya. RMRS, oke. Ya, RMRS itu kayak third party inspection-nya dari pemerintah. Jadi tetap sama modelnya kayak Indonesia, cuma namanya aja beda. Oke. Sebelum kita rilis lifting plan dan lain-lain itu ya dia cek dulu lifting gear-nya, segala macam sertifikasinya, segala macam gitu tuh sama third party-nya itu dari pemerintah RMRS. Oke. Dik, nanti boleh ini nggak kirim-kirim lah foto atau video-video tentang Boshell lah, sedikit lah kita share lah, nanti kita masukin ke channel YouTube-nya SNCC, boleh nggak? Nah, kalau itu gue kurang tahu karena memang kemarin tuh ada isu ngambil foto di dalam halaman kita aja kena indisciplinary gitu. Karena indisciplinary karena fasilitas perusahaan tuh nggak boleh di-share publik gitu loh. Gue nggak ngerti ya kenapa. Siapa yang share itu pun gue nggak tahu. Cuman gue dapat memo aja dari perusahaan gitu loh. Sayang ya, padahal paling nanti videonya
Di YouTube ada kalau nggak salah deh. Kalau nggak di ini deh. Nanti gue coba cek di websitenya. Karena websitenya sekarang lagi dibenerin. Boshelf ini karena dia lokal ya, perusahaan lokal Azerbaijan. Nah, dia feature-nya tuh pengen internasional gitu loh. Kayak dia pengen gue lihat pengen ngambil proyek-proyek di luar negeri juga gitu. Contohnya kayak di Kazakhstan. Kan kita kan nyebrang Laut Kaspia itu kan Kazakhstan kan. Kalau kita kan di sisi sebelah Eropanya, kalau Kazakhstan itu kan di sisi Asianya kan. Nah, dia pengen ngejar-ngejar proyek di sana juga kemungkinan ya. Dik, sebelum kita tutup nih sesinya, ada tips nggak atau motivasi buat teman-teman yang khususnya fresh graduate atau mungkin yang sudah experience ya biar bisa kerja lah di luar negeri itu? Gimana tipsnya kira-kira? Ya, tipsnya sekarang coba cari linknya ini aja. Pertama ya bagusin CV lah pasti, bagusin CV. Yang pasti CV-nya dalam bahasa Inggris kan. Nah kemudian coba searching agent-agent dari luar negeri karena memang jarang ya direct ke perusahaan tuh jarang. Biasanya kalau perusahaan luar negeri itu dia minta bantuan agent untuk carikan talent gitu loh. Nah coba searching aja agent-agent dulu. Daftarin aja dulu CV, daftarin semuanya. Sertifikasi juga jangan lupa ambil gitu kan, sertifikasi teknik ya khususnya. Ambil, kemudian ya daftarin semua. Itu kan rezeki di tangan Allah kan, jadi banyak orang qualified di luar sana. Jadi bukan hanya kita aja gitu. Jadi itu sama berdoa lah sama Allah, karena itu yang berpengaruh. Oke. Dik. Tapi tetap luar negeri ya. Iya, Dik. Kira-kira apa namanya? Coba bikin kayak ikuti, follow akun ini biar nanti tambah informasi yang positif dari SNCC Channel. Oke, coba di tag ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, ikutilah channel ini, SN Academy ya, kan? Ya, SN Academy Center. Subscribe, follow, ikuti media sosialnya karena ini bermanfaat buat teman-teman praktisi lainnya. Praktisi ataupun akademisi ya. Oke. Oke, thank you Andika yang ada di Baku, Azerbaijan. Semoga sehat-sehat dan cepat balik ke Indonesia karena Indonesia butuh nih orang-orang yang kayak Andika nih. Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.